Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan program Lensa Pendidikan. Program Lensa. Saya sangat
Jika kau berlaksana tepuk tangan. Jika kau berlaksana, mari kita bersama. Jika kau berlaksana tepuk tangan. Jika kau berlaksana bilang sukses. Sore. Kelas 6. Semangat, semangat, semangat. Yes. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kalian? Kami murid SDN Beri tepuk kebanggaan. Adakah semangat di dirimu? Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Di mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Tunjukkan semangatmu. Are you ready? Yes, I am ready. Ole, ola. Selamat Desa Pendidikan. Ole, ola. Salam dari harapan dua. SDN Bagan 2. Aksi prestasi. Aksi berprestasi. Berwawasan teknologi. Akademis, gugur, dan indah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata dan Bardua TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Tim Lensa Pendidikan saat ini sedang berada di Kecamatan Pademau, tepatnya di SDN Pagagan 2. Luar biasa, tim Lensa Pendidikan disambut dengan sangat meriah oleh siswa-siswi dan rekan guru di SD ini. Hari ini ditemani kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan guru, dan seluruh siswa, kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Pagagan 2. Dari SDN Pagagan 2, salam! Lensa Pendidikan. Salam! Lensa Pendidikan. Salam! Lensa Pendidikan.
Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Ha. Tepuk tiga. Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R. Pagagan 2. Persiapan. 1, 2, 3. P, A, D, A, G, A, N, D, U, A. Formasi. Selamat pagi, Tretan dan Berbeda TV. Saat ini tim Lensa Pendidikan sedang berada di Kecamatan Padumau, tepatnya di SDN Pagagan 2. Dan saat ini saya sedang ditemani oleh Kepala SDN Pagagan 2 dengan Bapak siapa? Muhammad Zainullah. Bapak Muhammad Zainullah. Bapak, apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan dan Berbeda TV tentang SDN Pagagan 2? Kita mau ke kelas berapa? Kelas 6. Ada apa di kelas 6? Penampilan tentang pemanfaatan IT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Samiatul. Ini saat ini kelas 6 ada kegiatan apa, Ibu? Untuk hari ini kelas 6 akan mengadakan penilaian harian untuk tema 4. Penilaian harian. Ya, dengan menggunakan rumus. Kalau untuk pembelajaran seperti ini sudah berlangsung berapa lama, Bapak Zainul? Sekitar 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Tapi pakai HP. Pakai HP Ya, ya? kan ini baru dapat. Jadi ini saya pergunakan biar ke anak-anak juga bisa mengoperasikan ya. Kalau untuk lampu, manualnya sejak kapan? Barusan sekitar 4 bulan ya. 4 bulan yang lalu ya, dan langsung diaplikasikan kepada siswa. Iya. Kalau Jumlahnya 15. ada 15 guru. Ibu Samia tuh, bagaimana Ibu mengira respon siswa tentang pembelajaran kita ini? Semangat sekali dengan menggunakannya, dengan menggunakan kelompok anak-anak belajarnya lebih meningkat, punya semangat. Kira-kira selain tadi penilaian harian seperti ini, Ibu bersama dengan siswa Untuk dalam menggunakan dalam penggunaan komputer. untuk ANBK, untuk Jadi masih mau saling hadir ya, Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teratar dan Madura TV masih bersama saya Mia Sofia dalam program Lensa Pendidikan. Tim Lensa hari ini sedang berada di Kecamatan Pademau, tepatnya di SDN Pagagan 2. Saya tadi sudah jalan-jalan melihat kondisi SDN Pagagan 2 bersama kepala sekolah. Di samping kanan saya Bapak Muhammad Zainullah SPD selaku Kepala SDN Pagagan 2. Assalamualaikum Bapak Zainullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah menerima tim Lensa Pendidikan di sekolah yang luar biasa ini ya. Tadi kita disambut dengan sangat meriah oleh penampilan siswa-siswinya. Nanti dijelaskan kepada Tretan dan Madura TV ya Bapak ya. Iya. Selanjutnya tentu saja yang setia menemani tim Lensa Pendidikan, Bapak Pengawas Sekolah Kecamatan Pademau, Bapak Dr. Andes Haji Joko Usman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap semangat menemani tim Lensa Pendidikan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya. Oke, semuanya. Dari kami bertiga, salam Lensa Pendidikan. Nah, salam Lensa Pendidikan itu untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini agar kita semangat ya Bapak ya. Betul, betul. Oke, Bapak Joko, saya ke Bapak Zainullah dulu ya, Baik, selaku ya. tuan rumah. Jadi ini akan banyak sekali yang saya tanyakan kepada Bapak Zainullah Iya. tentang SDN Pagagan 2. Bapak Zainullah, tadi kita disambut dengan sangat meriah oleh penampilan siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Bisa dijelaskan satu persatu, kira-kira apa saja potensi yang ada di sekolah ini Bapak? Kalau kita berbicara tentang potensi ya ada, cuman itu kan perlu suatu bimbingan, pembinaan, juga ya. Jadi sebelum pelaksanaan ini terjadi, sebelumnya itu mempersiapkan diri, Betul. kerjasama dengan guru-guru yang melatih segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk penyambutan kedatangan tim ini. Wow, jadi dipersiapkan betul ya Iya. kedatangan saya dan Bapak Iya. Joko. Iya. Wah, terima kasih Bapak Zainullah. Iya. Bisa dijelaskan satu persatu. Itu tadi ada tarian yang perempuan itu tari tanduk majeng ya. Ya, Ya, kemudian yang laki-laki itu Bapak pacar laku. pacer laku. Pacar laku. Kalau yang tarian tanduk majang itu kan sudah sesuai dengan kondisi di sini. Di sini kan Ya. posisinya kondisi Ada di pesisir sekolah ya? ya di pesisir. Maka saya kira yang harus ditampilkan itu yang sesuai. Saya kira tarian tanduk majang itu sendiri. Tuh. Ya. Kemudian untuk potensi lainnya kira-kira ada apa saja di sekolah ini? Kalau kita berbicara tentang potensi itu banyak sebetulnya ya. Cuman masih perlu pembinaan, bimbingan. Kalau dari segi akademik di lembaga kami ini barusan itu kan yang sudah terlewat itu ada lomba-lomba seperti 17 Agustus itu. Ya, lomba apa? Lomba di akademik ya. Ya. Ini lomba matematika. Peserta didik yang saya ikutkan di lembaga kami itu namanya Melinda, seorang perempuan. Melinda. Alhamdulillah itu pelaksanaan lomba itu di SDK sana. Alhamdulillah walaupun tidak jadi juara, peserta didik kami itu masuk 10 besar. Masya Allah. Masuk 9 besar itu alhamdulillah, khusus di akademik. Sedangkan di non akademiknya di situ ada peserta didik yang bernama Fendi. Ya. Itu juga diikut sertakan lomba di 17 Agustus itu yang kemarin itu dilaksanakan di sana di lapangan di Pademau di Lomba apa Bapak? lomba lari sprint. lari. Iya, lomba lari itu. Bapak berada di sekolah ini sudah berapa tahun? Saya mulai Februari. Artinya belum genap 1 tahun ya memimpin belum. sekolah ini ya. Berarti saya baru di sini. Masih baru. Iya, iya. Dan walaupun masih baru sudah mencetak siswa mengikuti olimpiade. Iya, Luar biasa, alhamdulillah. keren. Ya, tapi itu kan cuma tingkat kecamatan lah. Kalau larian sprint itu tercepat. Bahkan itu jaraknya 5 meter karena dia saking takut temannya agak mendekat, mungkin kemungkinan seperti itu. Oke. Yang Fendi itu Jadi menoleh kendalanya ya? sehingga dia terpeleset ke lintasan yang lain. Baik. Nah, setelah finish sampai ke finish itu didis oleh tim, oleh panitia itu didis. Jadi ya tidak bisa sudah didis itu. Ya, Sebetulnya jadi itu mungkin nanti akan ada pembinaan lebih lanjut Iya, Bapak ya. iya. Bapak Zainullah, ada Ya. di sekolah ini masih belum genap 1 tahun. Iya. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Zainullah dalam kurun waktu tersebut untuk sekolah ini?
Kalau ketika saya masuk pada bulan Februari di situ, saya lihat di sini ya banyak kekurangan seperti program saya yang utama itu tiang bendera itu tidak ada kan sebelumnya itu. Jadi saya Bapak jadi pertanyaan menciptakan ya tiang bendera itu hasilnya. Karena dan agar juga acara bendera berjalan berjalan maksimal, ya. maksimal seperti Kemudian? itu. Kemudian saya kira melihat juga di lapangan ini kan agak becek, maka juga buat jalan baru itu, jadi amparan semen itu biar guru-guru nanti bisa masuk ke sana, tempat parkir di sana itu di sebelahnya Baik. itu. Artinya dalam kurun waktu kurang lebih hampir 1 tahun ini yang Bapak perbaiki untuk sekolah ini di fisik dulu ya? Ya, di fisik, Kalau di untuk sarana dan pembelajarannya prasarana. sudah digitalisasi. Ya sambil ada pembinaan. Nah, karena masih tergolong baru ya Bapak Joko ya? Betul. Kira-kira apa planning ke depan untuk program di sekolah ini Bapak? Kalau program saya itu nanti Ya? Bisa dijelaskan terutama satu di persatu? papan nama kan ada di luar itu. Iya. Itu selalu dirusak oleh tidak tahu mungkin dari anak-anak. Ya, Ini kan jadi bersebelahan. Ada perbaikan nanti ya? Ada perbaikan. Ya, kemudian program apa lagi? Akan saya buatkan nanti profil akan dipindahkan ke sini nih. Di dalam biar aman nanti. Oke. Khusus papan nama itu nanti. Baik. Kalau Program untuk ke depan. siswa, program kedepannya bagaimana? Untuk Penanaman karakter keagamaannya bagaimana? Untuk siswa itu saya kepada guru-guru juga saya memberikan bimbingan juga bagaimana khusus pendidikannya agar lebih maju. Pendidikan yang ada di SDN Bagan 2 ini misalkan satu contoh kepada guru ya disiplin waktu lah. Disiplin waktu ya Disiplin nanti waktu kedepannya ya? disiplin waktu harus tepat hadir sebelum jam 7. Betul. Tadi juga Kedisiplinan, pokoknya saya tanamkan kedisiplinan biar jadi suri tauladan kepada peserta didik kita nih. Tadi saya melihat di kelas sepertinya ada pembiasaan membaca surat-surat pendek. Nah, itu Iya. bisa dijelaskan Bapak. Kira-kira pembiasaan apa saja yang ada di sekolah ini? Kalau mengenai pembiasaan itu anak-anak datang ya biasa bersalaman. Bersalaman kepada guru, disambut ya, guru, kemudian? datangnya murid-murid itu disiplin waktunya itu jam 6.30. Jam 6.30 kemudian. Kemudian itu masuk, namun sebelum masuk ke kelas masing-masing biasanya itu berbaris di depan kelas masing-masing. Berbaris di depan kelas, ya. Terus masuk ke dalam kelas itu sudah jadi pembiasaan membaca surat-surat pendek. Cuman yang membaca surat-surat pendek itu mulai hari Senin sampai hari Kamis. Ya. Kemudian khusus hari Jumat itu membaca surat-surat Yasin. Membaca surat Ya, Yasin. Oke. dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna itu. Dan khusus hari Sabtu di situ dibiasakan anak-anak itu senam, olahraga, narkoba itu. Olahraga, senam, Iya. anti narkoba itu Iya. ya. Baik, Iya. terima kasih Bapak Zainullah. Kita beralih kepada pengawas sekolah Bapak Joko Usman. Bapak Joko, Alhamdulillah. setelah Ya. mendengar penjelasan dari Bapak Zainullah ini masih tergolong baru ya Bapak Iya, Zainullah ya. betul. Masih Tapi 1 yang tahun. dilakukan ini ada upaya pembenahan fisik dari tadi ya itu Iya. paving ini di belakang ya, Iya. akses jalan agar lebih Iya, memudahkan. biar tidak becek. Kemudian ada tiang bendera dan beberapa inovasi lainnya. Bisa dijelaskan menurut Bapak Joko Usman kritik dan saran nanti ke depannya dari Bapak Joko Usman. Nah, baik. Setelah saya mengikuti perkembangan ketika Bapak Zainullah itu ditugaskan Di di SD Pagagan 2, ini saya teringat ketika Presiden kita Abdurrahman Wahid Gus Dur itu menyampaikan, tolonglah kaji kitab Bidayah Al-Hidayah. Bidayatul Hidayah. Iya, Bidayatul Hidayah. Dia ternyata setelah dilihat di situ kitab itu adalah karangan Imam Ghazali. Yang di sana banyak ilmu-ilmu yang perlu dipahami oleh para pendidik. Saya melihat para pendidik di sini, para guru yang sedang dikomandani oleh kepala sekolah baru dan energik ini ya, Iya. Pak Zainullah ini. Ya saya lihat dia melaksanakan apa yang ada di kitab itu. Pertama istiqmal. Di situ siap
menerima tanggung jawab. Di sini dilihat para guru ya. Kalau dilihat dari lokasi sini kan dekat laut, orang-orang pesisir. Jadi malam-malam orang tuanya sudah berangkat ke laut. Anak-anaknya ya katakanlah masih tidur, dia bangun tanpa orang tua. Namun ketika ke sekolah dia berangkat apa adanya. Nah, sehingga dengan tanggung jawab, sikap tanggung jawab yang harus diterima oleh para guru ya apa adanya. Namun para guru di sini betul-betul menerima keadaan yang semacam itu untuk bisa bangkit. Jadi di SD ini barusan telah disampaikan sudah menjuarai akademiknya, non akademiknya, termasuk dilihat dari ini penghijauan. Iya. Oh ya, persiapan. Siap untuk adiwiyata ya? Siap, Robert. Insya Allah. Itu. Jadi salah satunya mereka itu melaksanakan apa yang ada dalam kitab tersebut. Iya. Saya lihat juga guru-gurunya kompak sekali. Betul ya. Ya, betul. Di sini para gurunya tawadhu, mereka dengan rendah hati. Jadi walaupun semuanya bisa di sini, tapi mereka guyup. Tidak merasa mereka lebih pandai dari yang lain. Ya bahkan barusan semuanya sikapnya bagus, tawadhu, betul. Itu salah satu dari apa yang ada dalam kitab tersebut. Nah, rupanya dipraktekkan di SD ini. Ya. Dengan ini dan ini termasuk jadi murid saya jadinya. Oh, ini murid saya, Pak Dokter. Iya. Dulu. Jadi murid yang memang berhasil ya jadi kepala sekolah, termasuk binaan saya. Jadi bekas dari SD Jarin 4 dulu. SD Jarin 4. Iya, Ya. Pak Sunarto itu. Sekitar tahun 87, kelas 4 saya diajari Bapak Iya, pengawas. jadi Kira-kira Bapak untuk Jawa kedepannya saran Iya. untuk kepemimpinan Bapak Zainullah ini Pak? Iya, untuk saran ini pertama keguyupan itu dilanjutkan. Ya. Jadi tidak serta-merta selaku pimpinan memiliki otoritas. Ya. Tapi ya mereka harus bekerja sama. Duduk bersama kira-kira apa yang bisa dibangun. Betul. Baik di bidang akademiknya, non akademiknya, termasuk fisik yang ada. Di situ. Terus kerjasama dengan wali murid. Jadi komite yang ajak bersama bicara bersama Tentang program iya sekolah tentang nanti program ke depannya sekolah ya? ke depan itu Pak Kepala Sekolah yang masih ada Ya, terima kasih Iya. Bapak Joko. Artinya kesimpulan dari Bapak Joko ini lebih mengeratkan komunikasi lagi. Komunikasi. Baik itu antar guru atau pada wali murid. Wali murid. Terakhir Bapak Zainullah, harapan untuk kemajuan SDN Pagagan 2 ini. Kalau kita berbicara tentang harapan itu Ya. semua manusia di dunia itu pasti punya harapan. Cuma nanti untuk ke arah tujuan sampai tidaknya itu kan Ya. tidak semudah membalikkan telapak tangan itu. Dan Seperti. harus ada usaha ya? Harus ada Harus usaha ada proses. dan semuanya itu melalui proses gitu. Baik. Apa harapannya Bapak Zainullah? Harapan yang selanjutnya itu di mana lembaga kami ini siswa, nantinya bisa mencetak dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Berkualitas. Ya, berkualitas. Amin, Yang amin. pertama ya lebih prioritasnya itu menjadi anak yang beriman dan bertakwa gitu, memiliki tingkah laku dan sopan santun. Kenapa saya katakan demikian? Karena kesopanan, itu kepatutan, kepatuhan dan sebagainya itu termasuk kepada kedua orang tua, kepada guru, lebih kepada masyarakat nantinya bila terjun di masyarakat itu kan ada nilainya tersendiri itu. Itu Artinya harapan. diharapkan siswa memiliki akhlak Ya, yang akhlak baik. yang mulia. Baik. Kemudian Bapak, Akhlak yang mulia itu karena walaupun punya ilmu setinggi langit kalau tidak berakhlak itu saya kira kurang bagus lah. Dan harapan untuk masyarakat, Ya, untuk masyarakat. untuk dinas pendidikan juga. harapan saya itu kepada lembaga ini khususnya dari pemerintah ya tolonglah untuk dari segi sarana dan prasarana kan di sini masih banyak kekurangan seperti di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan pakai tegel biasa itu seperti itu. Dan juga kepada pemerintah saya mohon juga di lapangan ini keberadaannya jika pada musim hujan itu sangat becek, tapi saya kan sudah ini diukur, difoto,
saya tetap menunggu di sini dengan kesabaran Paving gitu. ya? Paving. Baik, terima kasih Ya. Bapak Zainullah, terima kasih Ya. Bapak Joko, Sama-sama. baik Ya, Teresan dan sama-sama. Madura TV. Sama-sama. Itu tadi perbincangan saya bersama stakeholder pendidikan di Kecamatan Pademau. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Zainullah nanti terrealisasikan Amin. ya, Amin. untuk meningkatkan Amin. mutu pendidikan Amin. di SDN Pagagan 2 khususnya Ya. di Kecamatan Pademau. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kami bertiga, Ya. salam Salam Lensa Lensa Pendidikan. Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.